Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alan nikaha min sunanil mursalin wa anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul alamin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah asraful mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi thayyibin wa ashabihil akramin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati wa man ahabbani falyastanna bi sunnati wa fi riwayah wa man raghiba an sunnati falaysa minni. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin syakirin. Hadratal muhtaramin, kepada para alim ulama, para ustadz ustadzah, pengasuh TPQ, madrasah, imam masjid, imam mushola, majelis taklim, semuanya yang sama-sama kita ta'zimi. Kepada para bini sepuh, para sesepuh, tokoh agama, tokoh adat, tua-tua tenggane, semuanya yang sama-sama kita hormati, terutama kepada Bapak Kepala Desa, Kepala Dusun, Bapak Ketua RT beserta Ibu sedusun baru yang sama-sama kita hormati. Kepada sohibul bait, sohibul hajah, sohibul makan, sekaligus sohibul makanan, yaitu Bapak Mulyadi beserta Ibu Faridah Hanum, keluarga yang berbahagia. Dan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda, pemudi Karang Taruna, dan spesial buat pengantin baru kita yang sedang mesam-mesem guyang-guyu mergo atine seneng, Mas Lambang Andre Fahrisa dengan Mbak Lia Nur Hayati SPD, lan sedaya mawon tanpa mengurangi rasa hormat hadirin hadirat rahimakumullah. Mari kita bersama memanjatkan rasa puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya yang tiada terkira, sehingga dengan taufiknya, dengan rahmatnya, dengan nikmatnya, dengan inayahnya kita dapat mujalasah, muwajahah, silaturahim malam hari ini di majelis yang insya Allah berlimpah barokah di rumah Bapak Mulyadi dan Ibu Faridah Harum tanpa ada sesuatu apapun. Mudah-mudahan dengan terjalinnya ukhuwah di majelis ini senantiasa menjadi satu wasilah, menjadi sebuah media mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang membuahkan kebahagiaan dan keselamatan dunia atal akhirah. Amin Allahumma. Shalawatullah beriring salamnya semoga tercurah kepada junjungan kita pusering jagat mestikaning bawono habibina wa qudwatina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabat, para keluarga dan semua pengikutnya yang taat sepanjang zaman. Semoga kita semua yang hadir digolongkan, diakui sebagai umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Sebelum kita mulai ngaji, mari kita awali dengan bacaan Fatihah dulu. Semoga malam hari ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan hajatnya Bapak Mulyadi senantiasa dimudahkan oleh Allah taala. Liridho ilahi ta'ala wali syafaati Rasulullah sallam wali ijabati du'ai wal mas'ul wali khusul maqasidi wal maram wa jami'il hawaij, khususan hajati Bapak
Mulyadi dan Ibu Faridah Hanum, wa hajati man hadara fi hadzal majlis sabiqon walahikon walidaf'il bala'i misari insi wa jinni wa syayatin walisalamah wa sadah fid dini wa dunya wal akhirah ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim khairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi firli wa liwalidayya wa li jami'il mu'minina amin ya rabbal alamin. Matur nuwun. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang saya muliakan, pada kesempatan malam hari ini kita sama-sama hadir di kediaman beliau Bapak Mulyadi, tidak lain tidak bukan dimintai keikhlasan penggalih panjenengan, ketulusan hati panjenengan untuk memberikan doa restu kepada beliau yang telah menikahkan putra-putrinya, yaitu Mas Lambang Andre Fahriza dengan Mbak Lia Nurhayati. Mudah-mudahan Allah mentakdirkan, Allah membimbing menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah, diberkahi keturunan-keturunan yang soleh-solehah, dan apa yang menjadi cita-cita harapan dalam berumah tangga senantiasa dimudahkan, dikabulkan, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua yang hadir semoga juga dicurahkan limpahan barokahnya. Amin Allahumma amin. Dan tentu malam hari ini sesuai apa yang disampaikan dari Wakil Sohibul Hajah, bahwa kita dimintai waktunya, kelonggarannya untuk sareng-sareng mengisi acara malam hari ini dengan ngaji. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kedua mempelai dan juga bermanfaat untuk manten-manten tua yang kurang bahagia. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu kita ketahui bahwa nikah ini bukan sembarangan. Nikah ini termasuk ibadah, karena nikah ini adalah perintah Allah Ta'ala dan juga sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka nikah ini termasuk kategori ibadah. Nah, karena nikah ini termasuk ibadah, kita tidak boleh meremehkan, kita tidak boleh merendahkan, dan kita tidak boleh main-main dalam urusan pernikahan. Maka kalau Mas Lambang, Mas Reza nikah dengan Mbak Lia, ini sudah betul-betul mantap dengan segala resikonya. Tekadnya sudah bulat mengikuti perintah Allah, mengikuti sunnah Rasulullah yang disebut dengan nikah. Tidak boleh dolanan. Jangan sampai punya niat Mas Reza, wah aku tak jajal nikah karo Lia Nurhayati wong Jayapura RT 6, mbok menawa cocok ya tak terusno, nek ora ya wis. Mboten nggih, harus dengan segala risiko tahan sabar ngeten nggih insyaallah. Nah, nikah ini adalah ibadah. Kalau secara pengertian syariat bisa kita baca di kitab-kitab fikih. Nikah itu apa? An-nikahu huwa aqdun yatadammanu milka wad'in bi kalimati inkahin au tazwijin au ma'nahuma. Nah, jadi nikah itu secara pengertian syariat, pengertian istilah, itu adalah sebuah akad yang mengandung kehalalan hubungan suami istri. Jadi akdun yatadomanu milka wat'in. Nah, dalam bahasa Arab hubungan suami istri itu bahasa Arabnya namanya wati. Tapi kalau orang Jawa wati itu nama perempuan. Jadi kalau bapak-bapak ibu-ibu wong Jawa ning Arab kok muni wati ini ku ngomongan jorok. Karena wati itu hubungan suami istri. Tapi kalau di Indonesia wati itu nama perempuan, wartawan wartawati, santriwan santriwati, itu kan nama perempuan seperti itu. Apa khasnya perempuan pakai wati? Tapi kalau di Arab namanya wati itu hubungan suami istri. Nah, maka jangan banyak-banyak ngomong sana wati-wati di Arab Saudi. Itu omongan yang sudah menjurus kepada seperti itu. Nah, makanya hubungan suami istri ini akan bisa halal dengan satu akad, dengan kalimah ingkah au tazwid.
maka lafal atau kalimah yang sudah ditentukan di syariat kita adalah kalimah angkahtuka wa zawwajtuka. Itu yang dipakai, atau dengan dua makna yang sejenis dengan itu. Maka ini nggak boleh ditinggalkan ketika akad nikah. Saya nikahkan dan saya kawinkan engkau, gitu kan. Angkahtuka wa zawwajtuka. Nah, seperti itu. Maka dengan kalimah ini menjadi halalnya seorang laki-laki berhubungan dengan seorang perempuan yang sudah disaksikan oleh dua orang saksi, sudah dengan ajab kabul secara resmi, akhirnya menjadi keluarga yang sah dalam berhubungan suami istri. Maka sungguh sangat bahagia Mas Reza dengan Mbak Lia malam hari ini sudah resmi 100% halal. Arep cekel-cekelan ya entuk, tapi ini gini izin jari ini. Tapi asal ke ono wong wis nemen ra karuan. Alhamdulillah halal ya, hatinya akan menjadi tenang. Nah, kita kembali ke nikah. Nikah ini sebuah ibadah sunnah Rasulullah, dan apabila kita ingin mendapatkan keridhaan dari Allah dan apa yang jadi harapan kita, cita-cita dalam berumah tangga ini akan selalu baik, selalu diridhoi oleh Allah, jangan sampai lupa karena ini ibadah. Di awal-awal pernikahan ini harus dimulai dengan niat yang baik. Maksudnya apa? Pernikahan kita Bapak Ibu, rumah tangga siapapun itu akan menjadi rumah tangga yang barokah, rumah tangga yang diridhoi oleh Allah kalau di awal pernikahannya diawali dengan niat yang baik. Kenapa harus penting masalah niat ini? Karena setiap ibadah itu butuh niat. Ibadah tanpa niat menjadi ibadah yang sia-sia. Contohnya kita sholat, Fatihahnya kita bagus, bacaannya pakai fasohah, rukuknya mantep, tumakninahnya mantep, ya kan? Sudah wudhu, sudah bersih pakaiannya, sudah menghadap kiblat, tapi sholatnya kita nggak ada niat, maka ibadah sholat kita jadi sia-sia karena meninggalkan satu hal yang sangat penting di awal perbuatan kita, yaitu yang namanya niat. Maka para alim ulama itu memberikan satu tatanan yang bagus supaya kita nggak lupa niat sholat. Itu banyak yang menggunakan usolli fardhu dhuhri, gitu kan. Walaupun nggak pakai usolli ya sah saja. Cuma untuk mengingatkan hati kita ketika niat itu, saya sengaja sholat ini kelingan, teringat. Nah, wudhu itu sebuah ibadah. Tapi kalau kita wudhunya sudah bagus, tapi kok lupa niat, wudhu kita juga nggak sah. Maka ulama mengajarkan kita dengan lafal-lafal nawaitul wudhu'a itu supaya mengingatkan hati kita tertolong, supaya niatnya itu bisa-bisa benar, teringat. Semua amalan tanpa diawali dengan niat maka akan menjadi amalan yang tidak baik. Maka leres ngendikanipun Kanjeng Nabi, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung dengan niat. Amal apapun itu baik dan buruknya dilihat dari niat. Kalau niatnya baik, amalannya baik. Niatnya buruk, jadi buruk. Maka pernah Kanjeng Nabi itu bersabda gini, banyak amal-amal dunia menjadi amal akhirat yang berpahala karena indahnya niat. Tapi banyak amal-amal akhirat karena buruknya niat menjadi amal dunia yang tidak ada pahalanya. Dan insya Allah nikah ini karena jelas ini ibadah, saya ingatkan Mas Reza sama Mbak Lia, diniati sing saapi-apike. Wis niat apa durung lek nikah? Niat apa sampean? Iki perlu belajar teman. Makanya perlu ngaji supaya bisa menata hati, gitu kan? Nah, jadi kita di awal ini bahas niat dulu ya, niat dulu. Saya teringat dulu ada seorang tabi'in yang bernama Sulam bin Abdillah bin Umar ibnul Khattab. Sinten Pak asmane? Sulam bin Abdullah bin Umar ibnul Khattab, berarti cucunya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, Sulam bin Abdillah bin Umar ibnul Khattab ini berkirim surat kepada sahabatnya yang bernama Umar bin Abdul Aziz. Mungkin kita pernah mendengar beliau juga seorang khalifah, Umar bin Abdul Aziz.
cucunya sahabat Umar, berkirim surat kepada Umar bin Abdul Aziz. Nah, isinya surat adalah singkat. Kalau sekarang ya namanya WA atau Messenger atau SMS. Tapi dulu kalau kirim surat itu sampai berhari-hari baru nyampe. Kalau sekarang sedetik udah nyampe. Indonesia, Amerika sedetik nyampe. Tapi dulu sampai berhari-hari bahkan berbulan-bulan untuk membaca pesan singkat. Nah, ini kemajuan teknologi harus kita syukuri, tapi kita gunakan untuk hal-hal yang positif. Apa isinya surat yang dikirim kepada sahabatnya Umar bin Abdul Aziz? Satu peringatan kepada temannya. I'lam ya Umar anna aunallahi ta'ala lil abdi biqadri niyatihi. Ingatlah wahai sahabatku Umar bin Abdul Aziz, bahwa pertolongan Allah kepada hambanya, pitulungane Gusti Allah dateng kawulane, itu tergantung dengan kadar niatnya. Mari kalimat ini direnungkan. Pertolongan Allah akan dicurahkan kepada hambanya sesuai dengan kadar niat hamba tersebut. Terus Sulam bin Abdillah bin Umar bin Khattab ini mengingatkan lagi, fa'in kholasot niyatuhu tamma aunullahi ta'ala lahu wa in naqasa aunullahi ta'ala lahu biqadri dalika. Diingatkan, apabila niatnya itu ikhlas, niatnya itu tulus, maka pertolongan Allah kepada hambanya itu pun akan sempurna. Kalau niat kita Bapak Ibu dalam hal apa saja, kita berorganisasi ikhlas, kita mengabdi di masyarakat ikhlas, kita jadi guru ikhlas, kita jadi pejabat ikhlas, jadi apapun kita ikhlas dalam berbuat, hanya mengharapkan keridhaan Allah Ta'ala, Allah pasti akan menolong kita. Kita nggak usah ragu-ragu, setiap ikhlas itu pasti akan ditolong oleh Allah Ta'ala. Tetapi apabila niat tadi tidak ikhlas, kurang ikhlas, bahkan kehilangan keikhlasannya, pertolongan Allah itu akan turun ya sesuai dengan kadar niat kita. Maka sebagai orang yang berakal sehat, tentu marilah kita senantiasa menjaga niat itu supaya selalu ikhlas. Ikhlas itu apa ya Dik Lia? Kalau orang Indonesia kan mengatakan tulus. Tulus sama ikhlas niku padha mboten nggih Pak? Mboten nggih, wong tulus basa Indonesia, ikhlas bahasa Arab. Kalau tulus itu bahasa umum, bisa diartikan berbuat atau bekerja tanpa pamrih. Itu namanya orang punya ketulusan. Bahkan Mbak Lia pun ngucap sama Mas Reza, ketahuilah Mas Reza, suamiku tercinta, jangan kau ragukan ketulusan cintaku. Mas Reza ya ngono, begitu juga engkau wahai bidadariku, ya, cintaku tulus kepadamu, kecuali kalau kepepet. Jadi ada kata-kata tulus itu biasanya tanpa pamrih. Dalam semua agama punya ketulusan, ya. Agama Islam ada, agama non-Islam ada, semua agama punya ketulusan. Tetapi ada kalimah yang lebih sempurna daripada ketulusan, adalah keikhlasan. Dan ini hanya dimiliki di dalam Islam saja. Kenapa? Karena ikhlas ini artinya adalah beramal atau berbuat hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Mas Reza sama Mbak Lia, kalau nikahnya itu niatnya karena Allah, derek Rasulullah, derek perintah Gusti Allah, insya Allah rumah tangganya akan bahagia, sakinah mawadah warahmah, keturunannya menjadi keturunan yang baik. Walaupun hidup itu banyak ujiannya, walaupun hidup berumah tangga itu banyak tantangannya, tapi diberikan keselamatan, diberikan pertolongan karena telah mempunyai niat yang baik. Nah, sebelum kita lanjutkan, monggo Sultan Lian, banyak yang sudah ngantuk. Shallu ala Nabi Muhammad. Sholat badar mawon sing do apal, nek sholat anyar-anyar kula kesel dhewe. Monggo salatullah salamullah
ala Toha Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Monggo salatullah salamullah ala Toha Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Bahagia bahagia pengantin baru berjuta bahagia. Indahnya, oh indahnya malam pertama, betapa indahnya. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Hari yang kau nanti kini telah tiba. Mas Reza dan Mbak Lia, Allah pertemukan engkau dan dia, berlimpah doa restu dengan ridhonya, dengan kalimahnya engkau halal baginya. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Semoga hidupmu semakin berkah, semoga rizkimu makin berlimpah, semoga sakinah mawaddah warahmah, diberkahi kebaikan dzurriyyah. Salatullah salamullah ala Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Terimalah pasangan apa adanya, walaupun banyak kekurangannya, saling menyadari, saling percaya, saling memberi, saling menerima. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah salatullah salam
Bapak Ibu hadirin hadirat yang saya hormati, kembali ke pembahasan nikah tadi harus diawali dengan niat. Sekarang Bapak Ibu, niat-niat apa saja yang perlu kita pasang dalam hati kita dalam berumah tangga. Dan seandainya Bapak Ibu yang sudah tua-tua, kadung wis di anak putu pirang-pirang, tidak telat, monggo noto niat meneh supaya dibimbing kali Gusti Allah, diparingi keluarga sing adem, tentrem, ayem. Amin Allahumma. Amin. Saya tanya Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu ini sudah berbahagia apa belum toh kira-kira? Sudah, alhamdulillah. Senajan padu bola bali ya. Tapi bahagia. Karena nggak ada keluarga itu mulus, nggak ada. Tidak ada rumah tangga itu yang mulus, nggak ada tantangan, nggak ada ujian. Pak Ustadz Aris Haryanto, saya yakin banyak masalah dengan istrinya, apalagi Pak Huri. Saya banyak masalah. Semua yang hadir ini Bapak Ibu pasti punya banyak masalah dalam berumah tangga sebagai ujian kita. Ada ujian tentang keluarga, ada ujian masalah ekonomi, ada ujian kesehatan, ujian dengan lingkungan, ujian dengan ekonomi dan sebagainya. Tetapi perlu kita sadari, bukan berarti keluarga yang sakinah mawaddah warahmah itu nggak pernah ada ujian, nggak pernah ada problem. Ya, justru Allah itu ketika mencintai sebuah rumah tangga, ingin ditingkatkan derajatnya, itu harus melalui proses ujian. Karena ini wajib. Orang itu akan meningkat derajatnya, bertambah kuat imannya itu kalau diuji. Seperti contohnya manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi dan para rasul, tetapi mereka lebih tinggi derajatnya nanti. Nah, maka rumah tangga yang baik itu siap-siap diuji. Maka Mbak Lia jangan berharap rumah tangganya mulus, pasti ada ujian. Nanti kadang-kadang ada cewek yang chatting-chatting sama Mas Reza, jadi masalah, betul enggak? Maka utamakan keharmonisan rumah tangga. Kurangi pergaulan-pergaulan yang kira-kira bisa merusak rumah tangga, walaupun Anda tidak punya hubungan yang serius dengan mereka. Bukan berarti kita memutus hubungan dengan mereka, tapi demi kebaikan rumah tangga. Nah ini, maka perlu sekali diawali niat tadi ya, niat yang baik. Nah, apa niat-niat ini Bapak Ibu? Yang pertama dalam berumah tangga itu niatnya semata-mata mencari keridhaan Allah Ta'ala. Nikahnya lillahi Ta'ala. Mas Reza menikahi Mbak Lia karena Allah. Mbak Lia menikah dengan Mas Reza juga cinta karena Allah. Kalau sudah seperti ini siap. Walaupun banyak ujian, nanti dengan ujian pasti akan naik derajatnya. Anak kelas 1 bisa naik kelas 2 itu kan pakai ujian ya Pak Guru ya. Nah, kelas 6 bisa ke SMP atau MTS itu kan harus ada ujian dulu. Kalau nggak ada ujian ya kelas 6 terus. Sampai bertahun-tahun kelas 6 terus. Karena nggak ada ujian. Ini satu gambaran rumah tangga. Kalau diuji kita sabar, kuat melewatinya, maka akan naik tingkatan kita. Semakin kuat karena semakin bertambah banyak pengalaman kita. Ya, karena pengalaman adalah guru yang terbaik. Saya masih ingat kata Pak Guru dulu, apa namanya? The experience is the best teacher. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Nah ini, pertama harus ikhlas lillahi ta'ala dalam berumah tangga, semata-mata mengharapkan keridhaan Allah Ta'ala dan mengikuti tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, itu niat secara pokok lillahi ta'ala. Niat yang kedua, dalam berumah tangga ini harus memasang niat untuk menyalurkan nafsu biologisnya secara halal dan diridhoi oleh Allah. Jadi berumah tangga niku kan mesti duwe niat pengin berhubungan, kan apa mboten, hubungan suami istri. Niki langsung dibayang-bayangno karo Mas Reza selama ini. Dengan halal ya Allah akan meridhoi. Dengan pernikahan akan menjadi lebih nikmat. Nggih napa mboten? Mula nikah niku singkatane jarene nikmat dan berkah. Seperti itu.
Loh nih, maka punya niat supaya bisa menyalurkan nafsu biologisnya secara halal dan diridhoi Allah melalui kalimat Allah yang namanya ijab kabul akad nikah. Makanya kalau kita tidak nikah Bapak Ibu, dosa kita terlalu banyak. Terlebih-lebih dosa yang lewat mata. Makanya Kanjeng Nabi kan pesan kepada para pemuda, ya ma'syaros sabab, wahai para pemuda, manis tato amin kumul ba'ah, barang siapa yang sudah mampu, sudah kuasa, ya ada biaya, mampu semuanya, fal yatazawwaj, maka hendaklah ia segera nikah. Ini pesannya Rasulullah. Kalau pemuda itu sudah mampu, umurnya sudah cukup, hartanya ada, lahir batinnya sudah punya kemampuan, kesiapan untuk nikah, perintah Rasulullah fal yatazawwaj, maka hendaklah segera rabi. Ndang radio ojo ngenteni karire wis berhasil, ojo ngenteni bisnisnya wis berhasil sukses, ojo ngenteni omahe gedung dhisik, sing penting nikah riyin. Niki perintahe Kanjeng Nabi. Kalau nunggu sukses, iya kalau sukses. Kalau nunggu karirnya memuncak, iya kalau memuncak. Kalau anjlok gimana? Nah, makanya dengan nikah Allah akan memudahkan urusan kita. Dan itu janji Allah, iya kunu fuqara'a yughnihimullahu min fadli. Ketika kita miskin, sederhana, kita mau nikah dengan lillahi ta'ala, Allah akan memberikan anugerah, memberi kita kekayaan. Amin Allahumma amin. Nah ini makanya ketika kita punya satu tekad untuk nikah, akhirnya kita sudah mampu, segera laksanakan pernikahan. Nah, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Kenapa Rasul perintah kepada para pemuda itu untuk segera nikah? Karena alasannya yang pertama, nikah itu lebih bisa meredamkan dosa-dosa mata. Nikah niku saged ngelongi dosane mripat. Mergo kathah-kathah dosa Bapak Ibu niku memang dosa lewat mripat. Dosa paling banyak itu dosa lewat mata. Mula bujang ora nikah dosane pirang-pirang. Sebab nopo gaweane bujang Joko niku biasane gaweane plerak-plerok. Nggih mboten anggere nek wong wedok ya mulai plerak-plerok ora marem tambah bengok-bengok ora marem tambah keplok-keplok. Nggih mboten. Ngeten iki diaruh-aruh karo Pak RT ya ora kapok. Sebab napa ngurusi dosane mripat jarine cuci mata. Padahal itu dosa yang sangat besar. Nah, dengan pernikahan kita menjadi adem, yang dipandang yang tadinya haram menjadi halal. Ajeng delok napa mawon hukumipun pun halal dengan istri kita, dengan suami kita. Tapi ketika kita masih belum berumah tangga, dosa. Maka dosa yang paling besar itu mata. Kenapa? Segala perbuatan itu bisa terjadi lewat pandangan mata. Contoh, wong lanang seneng karo wong wedok niku mergone weruh, nggih napa mboten? Dari mana datangnya cinta? Kan dari mata turun ke hati. Isane duwe rasa seneng Mbak Lia kok seneng karo Mas Reza seneng karo Mbak Lia, kan mergo weruh, mripate weruh. Wong kok ayu men iki anake sapa to? Sing wedok ya ngono, wong kok ganteng men iki anake sapa to? Oh jebule putrane Pak Mulyadi. Terus kelingan terus, arep bengi gak iso turu, awan yo kelingan, arep mangan yo kelingan. Jadi lewat mata ini kalau nggak hati-hati, karena tumbuhnya rasa cinta, bisa terjadi perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Maka laki-laki bisa berzina dengan seorang perempuan karena melihat terlebih dahulu. Mergo seneng wau, ayu, ganteng, sebagainya. Kemudian membunuh pun bisa terjadi lewat pandangan mata. Ya, nek mboten weruh lak mateni angel, nggih mboten. Kita mencuri juga karena melihat, wah itu rumahnya mewah, banyak mobilnya, banyak rukonya, banyak duitnya. Karena kita melihat, bisa mencuri, bisa membunuh, bisa merampok dan sebagainya. Maka dosa paling banyak itu adalah lewat mata. Maka dengan pernikahan itu akan menyelamatkan iman kita, menyelamatkan moral kita. Maka benar kata Rasulullah,
idza tazawwajal 'abdu faqad istakmala nisfa dinihi falyattaqillaha fin nisfil baqi. Apabila seseorang telah nikah, maka dia telah menyempurnakan separuh agamanya, dan hendaklah ia menyempurnakan separuhnya dengan ketakwaan. Maka dengan nikah, Mas Reza dan Mbak Lia menyempurnakan 50% agamanya. Amin Allahumma amin. Niki jadi niat napa wau untuk menyalurkan nafsu kita secara halal itu hanya lewat nikah. Sebabnya nopo kula jenengan ini sebagai manusia dianugerahi oleh Allah itu punya nafsu, punya syahwat. Wong wedok yang duwe syahwat, wong lanang yang duwe syahwat. Bahkan kalau kita lihat keterangan dari para alim ulama, nafsunya perempuan ini lebih tinggi daripada laki-laki. Ngandel apa mboten Pak? Mula wong wedok angger wis kenal karo wong lanang ngetek. Lengket nggih napa mboten? Ini karena nafsu perempuan itu 9, laki-laki nafsunya 1. Tapi soal kepandaian, soal kecerdasan, kepintaran, soal akal, laki-laki akalnya 9, perempuan akalnya 1. Adil nggih, nek wedok nafsune 9, wong lanang 1, nek soal akal wong lanang 9, wong wedok 1. Mula sing paling pinter ngapusi niku wong lanang. Nggih mboten? Sing pinter ngakali ya wong lanang, akal bulus ya wong lanang, akal boyo ya wong lanang, akal kancil ya wong lanang, akal kethek ya wong lanang, akal wedhus ya wong. Ora ana wong wedok kok titelik akal kancil, akal boyo, enggak ada, kabeh niku lanang. Mula ana istilah buaya darat niku ya wong lanang ora wedok. Mergo akale pirang-pirang, pinter ngapusi bojone termasuk. Nggih mboten, harus kita sadari niki wong lanang akale 9. Nafsune setunggal. Tapi sungguh sangat celaka kalau kita punya akal 9 tapi tidak bisa mengendalikan nafsu yang cuma 1. Tapi berbahagialah seorang ibu, seorang wanita, walaupun keinginannya ada 9 tapi bisa dikendalikan dengan akal yang cuma 1. Ngeten Bu nggih. Nah, wong wedok pinginan apa mboten Bu asline? Pinginan ngakoni. Nek wong lanang niku pingin tapi mboten kaya wong wedok. Wong lanang niku misale ditukakno kethu ireng ngeten niku atau kethu bludru seperti itu, walaupun pun nganti ngelotok putih-putih nggih trima. Kondangan dinggo, pengajian dinggo, Jumatan dinggo, warisan dinggo, kenduri dinggo, kethu siji pirang-pirang tahun nrimo. Tapi nek ibu-ibu kira-kira jilbab setunggal cukup mboten? Ora cukup. 18 mawon mboten cukup, tasih online, Lazada, Shopee dan sebagainya. Ini perempuan ning pasar Rebo niku niate arep tuku sayuran ya entuk martabak, entuk cendol, entuk jeruk, nyangking sandal. Niki tiyang setri. Sing penting sing mboten negatif niku wajar. Nek wong lanang nrimo, Pak sampean nunggu motor kene ya tak kei rokok sebungkus, klempas-klempus nganti 2 jam niku nggih betah teng motor gogok karo nyumet udut niku betah. Sebab napa? Kepinginane mboten kathah, anggere pun kei rokok nis meneng napa mboten? Niki Ibu tak kandhani. Nah, makanya menyalurkan nafsu secara halal hanya lewat pernikahan, dan walaupun hubungan suami istri tapi itu bernilai ibadah. Dulu kan pernah mungkin saya sampaikan Pak, rumah tangga itu ternyata kenapa kok bisa menyempurnakan 50% agama kita, karena pahalanya sangat besar. Bayangkan kata Rasulullah, guyon bergurau dengan istri saja itu pahalanya 20, mengurangi dosa 20. Bayangkan loh Mas Reza, guyon karo Mbak Lia, sampai Mbak Lia guyu mesem seneng, ganjarane 20, rontok dosane 20. Mula rumah tangga kok orang ana guyon niku gampang bubrah. Jangan sepelekan dengan guyon-guyonan, humor dalam rumah tangga ini karena berpahala. Kemudian kalau suami itu memegang tangan istrinya, dia akan dicatat pahala oleh Allah 40 kebaikan dikurangi 40 keburukan. Nyekel tangane wong wedok mawon ganjarane 40, kelong dosane 40. Ibu-ibu kira-kira sok dicekel mboten karo sing kakung? Nggo bengi kan pun ngaji, Pak aku kok sulit ora dicekel.
Sing lanang ya ngono, sering-seringlah nyekel wong wedok, apalagi nganten anyar niki cekel-cekelan sing kuat. Alhamdulillah. Ganjarane pira wae Mas Reza? 40. Niku nembe nyekel. Ning nyekele wae nyekel karena cinta sayang, aja nyekel dibuanteng tendangi. Wah niki beda. Terus kata Rasul niki hadis, bener-bener hadis. Barang siapa yang mencium istrinya, maka Allah kasih pahala 60 dikurangi dosanya 60. Bayangkan mencium saja ono ganjarane niku nek teng rumah tangga. Di dalam luar pernikahan enggak ada. Nah niki maka jangan sepelekan ciuman walaupun sebentar. 60 lho Pak ganjarane. Ngono kok wong wadon ngapi nganggur. Ibu-ibu sering nganggur to? Lah nggih. Sing lanang mung gaweane deres, ngarit, dodo sawit, babat nganti ra kober ngemek pipine sing wedok. Iya mboten? Nah, sing lanang gaweane nutul HP nganti ra pernah nutul bojone. Jengkel mboten Bu, nek ngeten niku. Jengkel. Bendino angger saung nutul. Kono nutul terus aku ra tutul ya ora apa-apa. Ku turu karo HP sisan. Nah, ini ya mencium saja pahalanya 60. Sampai Rasul mengatakan barang siapa yang sampai berhubungan suami istri diberi pahala 120 kebaikan, dikurangi dosanya 120 keburukan. Alhamdulillah. Kalau sampai ke sana Bapak Ibu ganjarannya pinten niku 120, bayangkan. Nah, semakin banyak pahala. Mila terserah badhe milih pundi. Mau 20 ya silahkan, 40 silahkan, 60 silahkan, 120 juga silahkan. Milih sing pundi monggo, yang penting rumah tangganya dijaga tetap harmonis. Walaupun sudah tua, kalau mau yang ke 120 susah ya pegang-pegangan saja. Untuk ganjaran 40 utawa 60 gitu nih. Nah ini supaya apa? Membangun keharmonisan rumah tangga. Makanya Bapak Ibu, dalam rumah tangga ini penting sekali keharmonisan. Maka Rasul sering mengingatkan wanita yang paling baik itu adalah wanita yang murah senyum di hadapan suaminya. Mula Mbak Lia ojo gampang prengat-prengut karo wong lanang. Sing lanang ya ojo kereng-kereng galak-galak karo sing wedok. Karena gini Bapak Ibu, laki-laki dan perempuan itu diciptakan berbeda. Karena berbeda ditemukan oleh Allah Ta'ala, berbeda kok bisa ketemu, itu namanya rahmah. Maka ini termasuk ayatnya Allah, berbeda kok bisa ketemu, bisa rukun. Nah ternyata sifat karakter laki-laki perempuan ini nggak sama. Wong lanang kali wong wedok niku padha mboten sifate. Nek wong lanang niku pendiam, kalau laki-laki pembicara, banyak bicara. Ya napa mboten Bu, nek wong wedok niku ngendikane kata nggih, nek wong lanang kata meneng. Maka ketika melihat suaminya banyak diam, ibu jangan suudzon, jangan berprasangka buruk, karena diamnya suami itu bukan karena memikir yang enggak, memang sifatnya laki-laki itu banyak diam. Sementara laki-laki melihat karakter perempuan banyak bicara, ya jangan kaget karena itu karakter perempuan. Yang penting masih dalam jalur yang baik. Nah, kadang-kadang kan kalau nggak didasari dengan ilmu agama seperti itu mudah terjadi marah-marah dan emosi. Misalnya sing lanang mengucap rong kecap, sing wedok jawabnya pinten biasane 20 kecap. Si laki-laki ngomong sama istri, Dek bikinin kopi. Berapa kata itu? Dek bikinkan kopi. Namun telu, Dek buatkan kopi. Sing jawab nanti selikur. Apa ora ngerti tanganku loro, pelesok dia wis kesel nyambut gawe. Olah-olah umbah-umbah asah-asah nyaponi omah kaya orang ngerti gaweane wong wedok, ku gawe dhewe ngopo? Telu dijawab 20. Nah ini ya, maka hati-hati dalam berumah tangga, tetap jaga harmonisasinya, sering-sering humor, tapi jangan sampai yang menyakitkan. Gitu nih, jangan sampai yang menyakitkan hati suami atau istri. Bapak Ibu yang saya hormati, kan contohnya pernah saya gambarkan, misalnya istrinya curhat sama suami, Mas kata tetangga
katanya kulit saya itu hitam. Apa benar toh Pak? Ora kok di kulitmu kira ireng kok, tapi manis. Aku seneng kok nyawang kulitmu, luar biasa. Kan hitam dibilang manis kan bahagia. Apa tenan toh Pak? Jari irungku pesek. Ora pesek kok dek, irungku mantep tenan kok. Kan dadine pede, tapi nek sing lanang kok terus apa anane sing jawab malah dielek-elek nggih nyakiti hati istri. Apa tenang to Pak kulitku ireng? Ora mung ireng Dik, kulite model sampeyan gosong ngerti. Apa tenan irungku pesek to Pak? Ora mung pesek, nek pesek iku irungmu rada metu sithik iku pesek, nek model ngono iku ambles tenan. Ngeten iki lak ndadekno atine lara. Jangan humor seperti ini bisa menyakitkan hati. Nah ini ya, jadi niat yang kedua untuk menyalurkan nafsu biologis agar halal dan diridhoi oleh Allah Ta'ala. Niat yang ketiga, agar rumah tangga kita barokah, sakinah, mawadah, warahmah. Ditoto niat yang ketiga itu apa? Untuk minta keturunan yang baik. Ya, kita dalam berumah tangga pasti punya niat pengen punya anak, tapi anak-anak yang solih dan solihah. Maka rumah tangga yang baik itu selalu mencontoh rumah tangga para nabi, karena para nabi itu selalu berdoa memohon kepada Allah diberikan keturunan yang baik. Maka di Quran banyak sekali perhatian orang tua terhadap dzurriyyahnya. Nabi Ibrahim juga berdoa minta kebaikan dzurriyyah. Robbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati, gitu kan? Banyak doa-doa seperti itu. Ya, Rabbana hablana min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Jadi memikirkan tentang keturunan-keturunan yang baik. Maka keturunan yang baik ini hanya akan bisa diberikan oleh Allah lewat proses niat yang baik. Hatinya selalu ditolong oleh Allah karena mengikuti syariat secara benar. Mula milih bojo niku nggih sing hati-hati. Monggo sotan riyen niki pun bengi. Shallu ala Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi ngendika wasiat para pemuda, sapa sing wis kuwasa enggal-enggal nikah. Nikah bisa ngeremke netra, kehormatane luwih kareksa. Sapa sing durung kuwasa becik ngakehno poso. Monggo salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasir habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil badri ya Allah. Nanging ojo waton rapi, ikhtiar sing teliti, seiman seia sehati, iku pilihan kang utami. Apa guna kaya selebriti yen saben dina mung mangan ati. Mula penting akhlak pinuji, Gusti Allah bakal berkahi. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasir habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil badri ya Allah. Apa guna suke pondok yen ra tresna keluarga, saben dina mung gawe lara urip
brayan rasane sengsara, mula sing luwih utama setia jujur lan rimo, ora sugih ora apa-apa, sing penting bekti ing garwa. Salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil badri ya Allah. Apa guna sugih pangkat yen marang maratuwa ora hormat, ninggal poso ninggal salat, ahlake ala lan bejat, ora kudu turunan ning rat, sing penting setia lan taat, urip rayan rasa nikmat, seneng dunya mulya akhirat. Salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil badri ya Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Ternyata bahas niate rabi mawon dawa nggih. Niat ikhlas lillahi ta'ala, niat ingin menyalurkan hubungan secara sah dan diridhoi. Yang ketiga, niat nyuwun turunan sing apik. Muga-muga Mas Reza, Mbak Lia dipun paringi keturunan putra putri sing solih solihah. Amin Allahumma. Sing nomor 4 contoh niat napa niku, yaitu untuk menjalin silaturahim, hubungan keluarga baik antara istri suami dengan keluarga, pisan dan masyarakat. Jadi niat dalam rumah tangga itu untuk nyambung silaturahim. Sebab dengan berumah tangga Mbak Lia sedulure tambah bapak anyar, mbok anyar sing jenengane mara tuwa. Mara tuwa diarani mara tuwa mergo mara-mara wis tuwa. Ngene apa mboten? Nah, kemudian akan bertambah Pak D baru, Pak Lek baru, Bude baru, Bulik baru, adik baru, kakak baru. Dengan menjalin silaturahim ini ternyata rahasianya akan menambah keberkahan umur dan menambah kemudahan urusan rezeki. Ini janjinya Rasulullah. Man ahaba ayusata rizkihi wa yusa'a fi asarihi falyasil rahimahu. Sapa wonge sing pengin jembar rezekine, panjang umure, hendaklah bersilaturahim. Maka banyak sekali kisah-kisah ketika dalam berumah tangga diawali dalam keadaan miskin, tapi setelah berumah tangga menjadi orang yang kaya raya dan berhasil. Barokai niat sing apik. Ngeten nggih. Mula aja lali Mbak Lia, Mas Reza, selalu mohon doa restu dari orang tua. Aja pisan-pisan adoh saka ridane wong tua. Karena kunci bahagia mendapat restu dari ayah dan ibu, termasuk mertua. Mertua juga harus dianggap seperti bapak ibu kandung karena sudah menjadi mahram selamanya. Kalau dulu Mas Reza dengan ibunya Mbak Lia itu batal, tapi sekarang karena sudah nikah, senggolan sudah nggak batal lagi karena sudah menjadi mahram. Ya, Mbak Lia dengan ayahnya Mas Reza sudah nggak batal lagi karena sudah menjadi mahram. Ini makanya mahram selamanya, selamanya tetap mahram ya. Maka sudah harus dianggap menjadi ayah dan ibu kita sendiri. Tidak ada bedanya mertua dengan ayah ibu kita sendiri. Mudah-mudahan walaupun sedikit yang saya sampaikan bisa menjadi satu renungan untuk kita, untuk kembali menata rumah tangga kita. Seandainya
kita lupa dengan niat-niat seperti ini. Mari kita tata dalam hati kita, mudah-mudahan kita belum terlambat dan Allah akan menyelamatkan rumah tangga kita. Dan kata Allah Ta'ala, perempuan adalah selimut laki-laki dan laki-laki adalah selimut perempuan. Kumohon Mas Reza sama Mbak Lia, senang-senanglah berkemul-kemulan. Demikian dari saya, mohon maaf banyak kata-kata yang kurang tepat, banyak atur panutur ingkang boten teratur. Nyuwun pangapunten, kaula cekapi wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa. Mari kita tutup dengan doa.